الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى وعظم شأنه. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sekiranya yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang begitu ihsan, berikan banyak kebaikan kepada kita. Dari nikmat yang kecil, nikmat keduniaan adalah nikmat yang kecil. Nikmat sandang, pangan, papan, ini semua Allah berikan. Nikmat badan, nikmat kesehatan, nikmat panca indera, semua ini adalah nikmat-nikmat yang dianggap sebagai rahmat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan nikmat besar, rahmat besar, yaitu nikmat agama, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat agama ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dalam hadis dikatakan, Innallaha yu'ti malan liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu wa la yu'til imana illa man ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada siapapun yang Allah cintai dan kepada siapapun yang Allah murkai. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang pasti telah Allah cintai. Oleh karena itu, masalah harta, pangkat jabatan, masalah dunia, kesehatan, sakit, untung, rugi, semua yang namanya manusia berserikat di dalam. Orang beriman, yang tidak beriman, taat, tidak taat, orang berkorban, orang tidak korban, semua berserikat dalam nikmat kecil ini. Semua berserikat. Bahkan begitu kecilnya nikmat dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan, "Lau kanat ad-dunya ta'dulu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurba." Seandainya dunia dengan segala isinya ini, dunia dengan segala isinya ini, sandang, pangan, papan, kemewahan, uang, pangkat jabatan, ini semua yang namanya dunia ini, seandainya memiliki nilai di sisi Allah, walau hanya sebesar sayap lalat atau sayap nyamuk, sayap nyamuk Allah, maka dengan nilai satu sayap nyamuk ini Allah tidak sudi untuk memberikan orang kafir minuman walaupun hanya seteguk sayap. Karena begitu kecilnya dunia dalam pandangan Allah, semua diberikan. Fir'aun diberikan, Nabi Sulaiman juga diberi. Fir'aun diberi kerajaan, Nabi Sulaiman diberi kerajaan juga. Semua diberi. Kemudian ada nikmat yang sempurna. Apa nikmat sempurna? Rahmat sempurna adalah ketika seseorang dia dipastikan selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini adalah nikmat dan rahmat sempurna di sisi Allah.
berkumpul di sini hadirin yang mulia dalam hal ini berpikir bagaimana nikmat-nikmat yang sudah ada ini mampu menyampaikan kita kepada kesempurnaan iman. Dan ini perjuangan para Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Perkara termulia yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi yang datang sebelum aku adalah la ilaha illallah. Untuk sampai kepada kenikmatan sempurna, rahmat sempurna, maka seseorang harus mendapatkan rahmat besar ini. La ilaha illallah. Ini asal. Sebab di atas asal fondasi ini terbangun yang lain-lain. Apabila asal atau fondasi asas ini sahih, maka salat sahih, saum sahih, zakat, infak, sedekah sahih. Haji umrah yang sekarang ini kita sedang ada di musim ini. Sekarang tanggal berapa Zulqa'dah ini? 9, mungkin 9, 10 Zulqa'dah. Dengannya pun sahih. Muamalah sahih, muasyarah sahih, akhlak sahih dengan la ilaha illallah yang sahih. Sehingga perjuangan para nabi semua asasnya sama, perbaikan hati-hati manusia. Sebab Allah telah berikan 3 ketetapan yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Yang pertama qalbu, yang kedua amal, yang ketiga hak. Dengan qalbu yang soleh, maka otomatis amal akan soleh. Yang dilahirkan, yang diprogram, yang keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sebab qalbu soleh, maka yang diprogram, yang dilahirkan berupa amal ini akan soleh. Berpikir soleh, dengar soleh, melihat soleh, berbicara soleh, bergerak soleh, dari ujung rambut sampai ujung kaki soleh, dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali semuanya soleh. Ketika amal soleh, maka keputusan Allah mutlak sampai hari kiamat adalah harus soleh, keadaan akan soleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk satu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti dan pasti kami bukakan untuk mereka barokat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ketika iman soleh, ibadah akan soleh, memiliki roh dan hakikat. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solatnya menurunkan pertolongan Allah dalam perang Badar, dalam mawaqit yang lain, kejadian-kejadian yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat dengan iman yang saleh, dengan iman yang sahih, maka salatnya sahih. Tanda salat mereka sahih, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada setiap perbuatan fahsya dan munkar. Sahabat juga sama kayak kita. Karena kebanyakan sahabat bukan orang soleh awalnya. Banyak sahabat kebanyakan orang jahiliyah dulunya. Ada yang jahiliyah ada yang jahiliyah sama kayak kita persis saja pun. Lalu ketika Rasulullah SAW bawa iman, bawa la ilaha illallah, mereka bawa indah kehidupan sehari-hari, mereka perjuangkan, mereka berkorban habis-habisan dengan diri harta, baru memberikan iman. Hadirin, rumus yang sama ini tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat. Ketika sahabat yang dulunya jahiliyah, mereka bisa saleh dengan perjuangan la ilaha illallah, maka umat yang sekarang yang juga jahiliyah hanya akan saleh dengan perjuangan la ilaha illallah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, tidak akan pernah bisa saleh umat di akhir zaman ini kecuali dengan cara kesolehan yang dulu orang-orang tahu semua, itu Nabi dan para sahabat. Jadi metodenya harus sama, nggak mungkin berubah. Dulu Nabi dan para sahabat untuk mendapatkan iman, korban diri, korban harta, korban nyawa, korban harga diri, maka untuk mendapatkan iman yang sama kita harus buat pengorbanan seperti itu pula di zaman ini. Metodenya sama, hadirin yang mulia. Caranya sama, asasnya sama, fondasinya sama. Bagaimana supaya la ilaha illallah masuk di hati-hati kita? Karena
Satu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kalimullah, ya Allah, ajarkanlah aku satu kalimat yang dengannya aku berzikir mengingat Engkau, yang dengannya aku berdoa kepada Engkau." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Katakan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya, ini kalimat biasa dibacakan oleh seluruh hamba-hamba. Ya Musa, katakan la ilaha illallah." Ya Allah, ini zikir biasa. Aku ingin zikir khusus. Allah kasih umumi, Nabi Musa ingin khususi. Iya. Sebab prinsip dakwah ini adalah umumiyah, bukan khususiyah. Orang makin tinggi pengorbanan, maka dia makin umumiyah dalam kehidupan. Makin gak aneh. Makin mirip kayak orang beneran gitu. Bersahaja. Lalu ketika Nabi Musa minta khususiyah, Allah mengatakan, "Ya Musa, la ilaha illallah yang aku berikan kepadamu apabila seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, maka pastikan la ilaha illallah akan lebih berat daripada timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi." Volume, kuantitas dan kualitas la ilaha illallah melebihi volume, kuantitas dan kualitas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Karena 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan dihancurkan, sedangkan la ilaha illallah akan kekal abad dan abad bersama kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan Inggris. Bagaimana nikmat besar ini, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam ada dalam kehidupan setiap umat. Lakinya, wanitanya, anak-anaknya, kayanya, miskinnya, pejabatnya, rakyatnya, orang desa, orang kota, orang berpendidikan tinggi, orang awam, semua berhajat dan perlu kepada la ilaha illallah untuk memastikan dirinya sukses dunia dan akhirat. Sebab hanya dalam kalimat la ilaha illallah Rasul jamin kesuksesan. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti sukses. Rasul hanya berani memastikan sukses dalam la ilaha illallah, bukan dalam perkara-perkara yang lain. Bukan dalam pangkat jabatan yang tinggi, bukan dalam harta kekayaan yang melimpah ruah, bukan dalam pengikut yang mayoritas, bukan dalam kesehatan tubuh yang tidak pernah sakit, bukan dalam pertanian yang begitu hebat, menghasilkan panen-panen yang luar biasa, bukan dalam pembangunan struktur infrastruktur ataupun pembangunan apapun. Sebab kalau ini Allah letakkan kejayaan di situ, sudah pasti orang-orang yang terlaknat Allah akan berjaya dunia dan akhirat. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah berikan pembangunan infrastruktur yang hebat pada kaum Samud. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Mereka memahat gunung-gunung menjadi bangunan-bangunan yang indah. Memiliki teknologi arsitektur yang begitu canggih. Maka kalau ambil teknologi, tapi ketika kalian tidak ada iman, tidak ada agama, kalian sengsara dan binasa dunia dan akhirat. Maka sama, apabila Indonesia mengadopsi konsep kaum Samud, hanya memperhatikan pembangunan zahir, bangunan gedung ditinggi-tinggiin, kesejahteraan masyarakat begitu diperjuangkan, tetapi agama tidak diperhatikan, la ilaha illallah tidak diberikan tujuan utama, maka nasib kita sama seperti kaum Samud, akan dihancur leburkan dengan topan, beliung, tsunami dan sebagainya. Sama nasib kita sendiri. Sengaja Allah ceritakan ini kisah-kisah dalam Al-Quran supaya kita tidak memiliki nasib yang sama dengan kaum-kaum yang telah Allah hancurkan. Hari ini masyarakat bangga dengan jumlah pengikut yang banyak. Saya dari partai anu, saya dari kelompok anu, pengikut saya paling banyak. Inilah kejayaan saya, ini kesuksesan saya. Allah dalam Al-Quran tidak. Kesuksesan bukan dalam pengikut yang banyak, kesuksesan dalam la ilaha illallah.
Hari ini orang-orang yang begitu luar biasa berkorban untuk mendapat mayoritas suara terbanyak dalam kepemimpinan negeri ini, dan mereka lalaikan agama. Mereka sedang menuju pada kaum-kaum yang telah Allah hancurkan dunia dan akhirat. Kasihan hadirin, memiliki level pangkat jabatan tinggi tapi terlaknat dunia dan akhirat. Allah tidak ingin kita seperti ini hadirin. Maka Allah inginkan kita jaya dunia akhirat dengan cara apa? Memiliki iman. Sebab iman apabila masuk dalam hati setiap individu umat, dia akan menjadi yang terbaik di posisinya. Ketika iman ini masuk ke dalam hati seorang pemimpin, maka dia akan menjadi terbaik dalam kepemimpinannya. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, imaman 'adil. 7 golongan manusia yang akan Allah berikan tempat di bawah naungan rahmat Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang paling pertama Allah tempatkan adalah pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin bisa adil? Karena la ilaha illallah. Tidak mungkin orang yang memiliki la ilaha illallah dia tidak ada, tidak mungkin. Tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin berbuat haram. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah, qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Qala an tahjizahu an maharimillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ikhlasnya ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan seseorang? Rasul mengatakan, la ilaha illallah yang dia ucapkan, yang dia perjuangkan, yang dia yakini dalam hatinya akan membuat dia tercegah dari setiap perkara yang Allah haramkan. Hari ini yang haram 4 penjuru kita. Jika kadang-kadang kita pulang tasbih 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setelah kita diberikan nasihat pulang, kita pulang ke rumah, tidak jaga pandangan mata, lihat wanita kiri kanan, belum sampai rumah, pahala 4 bulan sudah habis. Kenapa? Susah jawab anak-anak. Tidak bisa buat makan lagi. 4 bulan kita tahajud, pas sampai pulang ke rumah, bablas tahajud, bablas subuh. Terjadi hadirin dalam kehidupan dari zaman sekarang. Inna nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun istihad iblis. Memandang kepada keindahan-keindahan wanita, apapun itu bentuknya, adalah merupakan panah beracun daripada panah beracun iblis. Siap dengan pandangan beliau? Nah, Quran ayat orang harareyak tahajud, harareyak baca Quran, tak bisa ngajaga panu. Iman diperlukan oleh setiap lapisan kalangan umat sendiri. Ketika iman masuk ke dalam hati seorang pemuda, Allah mengatakan wasyabun, Rasul mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan itu selain pemimpin yang adil, di antaranya seorang pemuda yang dia tumbuh menghabiskan masa remajanya di jalan Allah dalam beribadah. Begitu Allah takjub dengan pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ibadah. Allah mengatakan dalam kitab Hadits Qudsi, di kitab Khulyatul Auliya, anta indi kabaqti malaikati. Hai pemuda yang engkau menghabiskan masa mudamu dalam beribadah kepadaku, engkau memiliki kedudukan seperti kedudukan sebagian malaikat di sisiku. Pemuda perlu iman hadirin. Pemimpin perlu iman, pemuda perlu iman. Bukan hanya pemuda dicekoki dengan pelajaran SD, SMP, SMA, tidak. Kalau seandainya pemuda benar dengan pendidikan hanya SD, SMP, SMA, maka ini sudah Allah turunkan lebih dulu di zaman Rasul SAW. Pemuda yang benar dengan iman yang benar. Jangan pernah mengatakan pendidikan umum cukup, tidak. Jauh daripada cukup. Itu hanya konsumsi otaknya doang, tapi bukan konsumsi kolbunya. Konsumsi kolbunya dalam la ilaha illallah, dalam beribadah kepada Allah, dalam majlis ta'lim, dalam majlis zikir.
Kasihan sekarang pemuda di mana-mana. Gak jelas nasibnya. Masih sekolah saja sudah berani membunuh orang. Apalagi kalau sudah keluar dari sekolah jadi. Mau diganti menteri, mau diganti sistem pendidikan, ketika manhaj ilahiyah dalam kepemudaan, begitu pemuda memiliki la ilaha illallah yang benar, tidak diperjuangkan, tetap pemuda akan makin rusak tambah hari tambah saat. Ini bukan soal ganti menteri, bukan soal ganti sistem pendidikan, bukan. Karena cara yang tidak tepat. Bagaimana Rasul SAW membentuk pemuda ketika Rasul sedang berjalan dengan Abdullah bin Abbas dalam satu kendaraan yang sama, dalam satu onta yang sama. Rasul bermuzakarah dengan pemuda di belakangnya. Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata la istam'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka, wa law istam'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Muzakarah Rasul dengan pemuda-pemuda belia. Yang mana muzakarah ini jarang diperdengarkan dalam pendidikan nasional ini. Ya benar, wahai kamu pemuda, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Muzakarah iman, muzakarah nafi isbat. Ada nggak muzakarah nafi isbat di SMA? Ada nggak SKS nafi isbat di kuliah? Ada nggak? Lama ayat mau laku di universitas, tinggal jalan katanya. Padahal nafi isbat ini yang akan menentukan seorang pemuda menjadi pemimpin di masa. Allah Akbar. Dengan nafi isbat ini seorang pemuda akan menjadi pakar di bidang. Diberikan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemuda, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Camkan ini, ihfazillah, jaga Allah, jaga agama Allah. Pemuda disuruh untuk jaga Allah, jaga agama Allah. Ya, Allah pasti jaga kamu. Kalau kita ingin supaya generasi muda ini selamat, ajari mereka supaya berjuang untuk menjaga agama Allah. Baru menjaga pemuda. Ketika pemuda tidak menjaga agama Allah, biasa mereka dan terjerumus terpuruk dalam kepemudaan mereka. Ihfazillah, saja begitu jahat, jaga Allah, kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Artinya apa? Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta hanya sama Allah. Diajari pemuda, nabi isbat, diajari sholat yang benar. Ada apa-apa jangan minta sama Allah, minta sama Allah. Jajan minta sama Allah, uang SPP minta sama Allah. Inilah perlunya usaha pelajar. Bersedia insyaallah. Maka yang punya tanggung usaha pelajar dari mulai kelas 3 SMP, SMA itu sungguh-sungguh ini. Sehingga pemuda menyelesaikan hajat-hajat dunianya dengan yakin, dengan iman dan sholat. Bersedia insyaallah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau pertolongan minta tolong sama Allah sana. Allah. Pemuda perlu iman. Pedagang perlu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap pedagang di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan cap sebagai hujjah, kamu adalah penjahat. Illal muttaqin, kecuali pedagang yang bertakwa. Makanya yang pedagang-pedagang belajar iman supaya nanti kita di hari kiamat dianggap orang bertakwa. Sebab iman yang menentukan takwa atau tidak takwa. Ya. Sedikit keuntungan berapa ribu perak kita berdosa, Allahu Akbar. Kita berkhianat, Allahu Akbar.
mengatakan modal sekian padahal sekian supaya gede bati Allah. Ini hal yang biasa. Bahkan bersumpah dengan nama Allah, demi Allah ini modalnya sekian padahal kurang dikit. Bahkan bersumpah demi Allah saya belum untung padahal bukan untung daripada modal tapi belum untung daripada untung. Ini biasa di zaman Rasul ada ini hadirin. Maka Rasulullah mengatakan pedagang beriman at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang dia jujur, yang dia amanah dalam perdagangan, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama golongannya para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Allahumma ja'alna. Bersedia hadirin insyaallah ya. Wanita beriman, Allah Akbar. Wanita tanpa iman pusing kita ini. Dai sehebat apapun wanita yang beriman pusing. Jangankan kita, Nabi Nuh aja menghadapi perempuan itu luar biasa susah. Sebab ada istilah, kalau laki-lakinya kolonel, itu istrinya pasti jenderal itu. Bagaimana sahabat Fir'aun laknatullahi alaihi, dia tidak takut Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan di depan Fir'aun di depan wajahnya, semua berusaha. Fir'aun menghadirkan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Apa yang harus kita buat terhadap bayi ini? Wahai Senat, wahai Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, berikan pendapat, berikan UU, berikan amandemen, putus semuanya, bunuh dia, bunuh kata Fir'aun. Datang Siti Hadrat Asia, datang dulu, asa ayat mana kau tahu walad. Kamu semua jangan bunuh Musa. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita sekalian. Apa kita jadikan dia anak? Cici kali. Benar. Fir'aun eksekutif, menteri, jenderal, tapi udah putus bunuh. Datang Asia, cici. Makanya ulama mengatakan seorang laki-laki yang tidak takut Allah pasti sial sama majikan. Ini Fir'aun yang begitu zalim. Wanita beriman. Rasulullah SAW mengatakan, "Mustafada al-mu'min syai'an khairan ba'da taqwallah min zawjatin salihatin." Seorang beriman laki-laki tidak akan memiliki sesuatu yang lebih baik setelah takwa dia selain daripada wanita yang saleh. Bersedia menjadikan wanita beriman jauh. Maka keluarkan masalah jauh. Siapa yang siap masalah permulaan jauh. Ini cuma seperti ini. Keluarkan itu. Kalau tidak pusing kita dengan dia. Tak tahu kiri kanan depan belakang dari wanita kita nggak habis-habis. Sampai kapan sampai kita mati. Rasulullah paham kesuksesan kejayaan setiap umat, laki-lakinya, wanitanya, kayanya, miskinnya hanya dalam la ilaha illallah. Seorang kaya ketika mereka mendapatkan la ilaha illallah menjadi bahan cemburuan. Rasulullah mengatakan la hasada illa bisnatain, rajulun aqallahu Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh iri tidak boleh haram dalam Islam kecuali iri kepada dua golongan. Satu iri kepada orang-orang yang memberikan agama Al-Quran, para ulama, hafiz Quran, yang dengan imannya dia amal itu agama siap dan malah iri kepada mereka. Kepada ulama yang dai, kepada ulama yang sibuk di pesantren, kita harus iri seperti mereka. Karena setiap detik per detik mereka itu 40 derajat naik. Bagaimana Rasul mengatakan tentang ulama? Seorang yang dia berjalan 2 langkah dengan ulama, maka hanya 2 suap dengan ulama. Dia walaupun hanya 2 saat dengan ulama, berbicara walaupun hanya 2 patah dengan ulama, dengan 2 ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuknya 2 derajat di surga nanti. Makanya kalau ada tak hasil dengan ulama, keberuntungan sendiri. Beruntung tak hasil dengan ulama.
Sehingga kalau dilihat jelas jemaah yang sempurna adalah jemaah yang di situ ada hafiz Quran, ada qari, ada ulama. Dan bagaimana Rasulullah menempatkan ulama di atas kepala beliau mulia sekali. Ketika orang-orang berbeda pendapat, si fulan ini hebat ibadahnya, ini hebat tahajudnya, ini hebat takazah agamanya, ini hebat perjuangannya, wah ini siang malam begini begitu amalannya. Wah, sedangkan ulama ini biasa-biasa aja. Wah ini yang hebat-hebat takazah lebih tinggi derajatnya ulama. Terkenal oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid, fa fadli 'ala adnaku." Keutamaan ketinggian derajat seorang ulama seperti ketinggian derajat aku di antara kalian yang paling rendah. Tidak, kata Rasul. Banyaknya amalan kalian, banyaknya takazah kalian tidak bisa menyaingi derajat ulama. Dan ulama perlu iman, hadirin. Sebab ketika ulama tidak masuk iman, dikhawatirkan dia akan fasik dalam keulamaan. Man taqattaha bil ghairi an tasawwafa tafassaqa wa man tasawwafa bil ghairi an tafaqaha tazallaq. Imam Malik mengatakan barang siapa yang dia belajar ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu hadis, mengambil istinbat, istihad dari Quran, dari hadis, tapi tidak disertai dengan kerohanian yang baik, maka dia akan fasik dalam keilmuan. Dan barang siapa yang belajar kerohanian yang baik, belajar sifat-sifat yang baik, belajar akhlak yang baik, belajar perjuangan yang baik, tetapi tidak diiringi dengan ilmu Quran dan hadis, maka dia akan zindik keluar dari agama. Dia akan berkata apa saja sesuai dengan ilmu dia. Satu ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil darajatil ula wa na'im al-muqim. Ya Rasulullah, kata para sahabat-sahabat miskin, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah meninggalkan kami begitu jauh dengan derajat yang jauh dan kenikmatan dan segala rupa dan jauh dari kami telah jauh, ya Rasulullah, dan orang kaya. Kenapa wahai sahabatku yang miskin-miskin, yang ngadu-ngadu? Ya Rasulullah, kami sholat, mereka sholat, kami sahur, mereka sahur. Tapi ketika ada takazah, infak, sedekah, mereka bisa, kami tidak bisa. Apa solusinya ya Rasulullah? Ketika jauh kami, kata Rasulullah SAW dan makumnya, begini saja. Kalian habis sholat, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian sempurnakan Allah Akbar kabir. Maka orang fakir miskin ini mulai bagi takazah. Supaya kita mendahului orang kaya, ini amalan. Diam-diam ya, jangan sampai orang kaya tahu. Ini habis sholat ini. Orang kaya lihat orang miskin, kok amalannya beda dari kita. Apa sih? Cari tahu saja. Akhirnya kita mau juga, baca itu. Maka orang kaya juga ngumumin kita baca itu juga. Akhirnya sama juga amalannya. Maka orang kaya, orang miskin datang lagi, ya Rasulullah. Orang kaya akhirnya dengar juga amalan kami, ya Rasulullah. Maka mengatakan zalika fadlullah, itu keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Orang kaya dengan imannya dicemburui hadirin. Bahkan sahabat-sahabat saya miskin dicemburu kepada orang kaya. Bagaimana juga orang-orang yang miskin dengan imannya, mereka perlu iman, dengan imannya mereka juga mengalahkan orang-orang sekitar. Sehingga Rasul mengatakan nanti orang-orang fuqara ummati, orang-orang fakir miskin dari kalangan umatku akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya umat. Sehingga Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa asyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku di hari kiamat dalam keadaan saf orang-orang miskin. Siap miskin hari ini. Kita sekalian. Kita 40 hari, iya. 4 bulan, iya. Hasil miskin. Maka akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara Rasul membentuk kita sahabat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan umat terbaik dari ini. Kenapa mereka beriman yang kuat? Karena mereka punya kerja kenabian.
punya kerja Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam. Seorang nabi pernah mengatakan, ya Allah, apa sih ganjaran pahala yang akan kau berikan kepada orang yang suka dakwah, mengajak orang lain kepada engkau, yang dia suka beramal ma'ruf, yang dia suka bernahi munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai nabiku, setiap satu kalimat yang dia ucapkan, aku berikan ganjaran pahala 1 tahun di bawah. Wa astahi an u'adzibahu, dan aku malu untuk mengazab dia. Haji betul. Bagaimana seorang dari zaman sekarang, Allah, dia bilang, Masya Allah, dari ujung rambut, ujung kaki, gambar sampai dari gelar. Tapi dengan dia punya gambar ini, dia terus dakwah, maka dia akan berhak mendapatkan ilmu. Allah mau mengazab dia. Sebaik apapun seorang dai, ketika dia sungguh-sungguh dalam dakwah, benar dalam dakwah dari mulia, dan dia mati dalam dakwah, Allah bangkitkan kebersamaan dari dakwah. Kemudian buat dalam dakwahnya sendiri. Penegasan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, karena dakwahnya. Kalian sebaik-baik umat karena dakwah. Ketika umat ini mengambil kerja Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka setiap amal-amal akan mengikuti amal-amal Nabi dan para sahabat. Bukan kesalahan. Nur mereka akan seperti nurnya para Nabi. Allah. Pahala mereka akan sampai kepada pahala-pahala nanti para Nabi. Hatta jauh wa nuruhum mithlu nuril anbiya, sehingga mereka nanti datang dari kiamat dalam keadaan memiliki cahaya seperti cahaya para Nabi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membentuk iman umat terlebih dahulu. Sehingga dari 23 tahun dakwah kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun hanya untuk perbaikan iman Yahudi. 114 lebih turunkan dalam 30 juz, 6.600-an ayat. Dari 114 surat ini memberi 90-an surat diturunkan di Mekah hanya untuk memperbaiki iman, tauhid dan ta'rifat umat. Baru 20-an surat diturunkan di Madinah untuk menyempurnakan agama yang ada dalam bab ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak dan siasat. Itu cuma 20-an surat. 90-an surat hanya untuk la ilaha illallah. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang sejarah terdahulu, tentang hari akhirat, tentang kiamat, semua dalam 90 surat. Tentang kebesaran dan keagungan dalam kejadian-kejadian. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, "Ta'allamna iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, fazdadna bihi iman." Kami belajar iman, lalu kami setelah belajar iman, yakin, nafi, isbat, kami belajar Quran. Maka dengan sebab fondasi asas kami, modal awal kami dalam belajar Quran, belajar hadis adalah iman yakin kepada Allah, iman yakin kepada al-akhirat. Ketika kami belajar Quran dan hadis, naiklah iman kami, bisa teramalkan. Bagaimana iman sahabat dalam pelajaran-pelajaran mereka hari ini? Sahabat mengatakan, kami belajar 10 ayat, kami tidak belajar lagi 10 ayat yang lain, sehingga kami memahami dan mengamalkan 10 ilmu berbanding dengan 10 amal. Di zaman sahabat, setiap ilmu berusaha kafah diamalkan. Di zaman Hadrat Sayyidina Ahmad bin Hanbal di sini, itu ada kebijakan dalam istilah mustalahul hadis, dari 200 hadis, zakatnya adalah 5 hadis harus diamalkan. Di zaman sahabat, 1 ilmu 1 amal. Di zaman muhaddisin 150 hijriah ke atas, 200 hadis, zakatnya berapa? 5 hadis. Jauh tidak. Ini pada bedanya cuma 100-200 hijriah. Sekarang 1433 hijriah. Allah, dari zaman sekarang aji, tarik 2,5 jam, Masya Allah, belajar lulusan deh. Terasuk ilmu, terasuk amal tadi. Padahal hadis sudah 1000 tadi. Bagaimana sahabat radhiyallahu ajma'in hanya untuk mendapatkan 1
ribuan hari di depan mata kita, masya Allah. Hesek, nambah dalil-dalil tentang nasib. Mudah kalau nasib eta deui dalilnya eta deui dari 10 tahun yang lalu. Itu nambah. Apa yang perlukan hadirin? Tinggal kita sungguh-sungguh aja hadirin yang mulia. Bagaimana seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sungguh-sungguh. Beliau ini hanya menemani Rasul menurut para ulama 4 tahun saja. Masuk Islam tahun 7 Hijriah, apa? Hanya 4 tahun saja. 4 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam dakwah sungguh-sungguh. Begitu josnya dalam perjuangan agama Abu Hurairah ketika ditasbih. Siapa yang siap? Saya ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat termasuk Abu Hurairah. Maka setelah tasbih pulang kemana? Ke rumah ibunya. Ibu, ada tasbihlah dari Rasulullah. Saya mau keluar ibu. Wahai anakku, aku ini yang nguruskan kamu. Kalau kamu keluar, siapa yang akan ngurus aku? Lah ibu, yang penting masih tasbih ibu. Tasbih lebih penting. Ibunya marah gitu. Saking marahnya dikeluar tadi itu payudara. Dilihat sama Abu Hurairah. Kamu seorang anak yang besar ini dengan ini mau tinggalin saya? Marah itu. Marah kalau itu kayak gitu. Ajib. Dia datang kepada Rasul ibunya itu. Cerita, ya Rasulullah, ini si Abu Hurairah misalnya gini. Udah aja. Boleh ibu datang Abu Hurairah. Siap urut fisabilillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dijawab Rasulullah. Wah, gawat kata Abu Hurairah enak. Gawat sendiri tidak dijawab sama Rasul. Gawat ini. Alamat wah ini kecelakaan. Kelihatan muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu seorang anak yang mau dakwah tasbih huruf jihad meninggalkan ibunya sehingga ibunya marah terus terpaksa dan dia marah sampai mengeluarkan itunya dan mengatakan kayak ini kamu besar. Pulang sana. Balik ke Abu Hurairah enggak jadi tasbih nanti. Saking jauhnya dari ibunya. Dan Rasul juga mengatakan tidak pulang sampai meninggalnya Abu Hurairah dan Tasbih. Meninggal ibunya Abu Hurairah dan Tasbih. Ketika ini sudah meninggal Rasul Tasbih. Semua Abu Hurairah dalam Tasbih. Saking sungguh-sungguhnya ibunya marah. Abu Hurairah sungguh-sungguh dalam belajar agama. Begitu sungguh-sungguhnya dia tidak mau mencari perkara-perkara yang lain yang akan mengganggu pelajaran dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa ditanya sama Rasul. Sehingga dari 120.000 sahabat ini yang dikatakan al-muksiruna fi riwayat hadis, yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis cuma 7 orang sahabat. Tangga pertama yang paling top adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Top kedua adalah Abdullah bin Amr bin As, lalu berikut. 4 tahun berikutnya. Berapa ribu? 3, 4, 5 ribu lebih hadis. Dia hafal hadis. Kita sudah berapa lama jadi dai? Berapa surat hafal? Nambah nggak ada 10 surat? Berapa hadis kita hafal dalam 6 sifat? Sungguh-sungguh. Sekarang kita sudah buat, tapi belum sungguh-sungguh. Sahabat buat, kita buat. Sahabat buat dengan sungguh-sungguh, mereka mencapai hasil. Kita buat belum sungguh-sungguh, kita belum mencapai hasil sendiri. Manjat wajah, barang siapa yang sungguh-sungguh dia mendapat. Siapa sungguh-sungguh supaya syarat boleh? Tinggal sungguh-sungguh sebetulnya gak itu masalah. Tinggal sungguh-sungguh aja zikir sungguh-sungguh. Nggak usah banyak-banyak seperti Abu Darda. Bagaimana zikirnya Abu Darda itu, Masya Allah. Sampai setiap hari nggak banyak-banyak 100.000 kali zikir. Nggak banyak-banyak jadi. Sungguh-sungguh, dalam dakwah sungguh-sungguh, iman sungguh-sungguh, nanti sholatnya sungguh-sungguh. Dan bagaimana sahabat dalam sungguh-sungguh tak agama ini, mereka lebih berani mengorbankan keduniaan mereka daripada mengorbankan amal mereka. Seorang sahabat sholat di kebunnya, Allahu Akbar. Ketika itu dia terlalaikan oleh kebun, entah terlalaikan karena khusyuk atau lupa saat sholat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi saya sholat di kebun ini membuat saya lalai dalam sholat. Ya Rasulullah, saya korbankan kebun ini karena fisabilillah, karena telah mengganggu sholat. Siapa dari menjawab? Allahu Akbar. Ingat motor kreditlah. Ya, kekorbankan ke markas, potong markas, insyaallah. Allahu Akbar. Ingat
rumah kreditan, masya Allah. Ini sahabat. Ketika sesuatu mengganggu sholat, dikorbankan di jalan Allah. Ini kesungguhan sahabat yang kita susah untuk masuk akal kita hari ini. Tapi orang malah kemana-mana. Tapi minimal walaupun kita mungkin terlebih hari ini tidak sampai, kita minimal cinta untuk yang niru-niru mereka. Siap dan niru misalnya. Niru-niru aja udah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, dia termasuk golongan tersebut. Dulu saya ketika belajar di Rewi, saya pernah dengar cerita dari guru saya. Dari salah guru saya, Maulana Ihsan. Dia cerita tentang Mbah Rupi. Mbah Rupi itu adalah orang yang kerjanya suka meniru-niru watak-watak orang lain. Ya, kehidupan orang lain. Ada tukang bakso, dia tiru-tiru seolah dirinya jadi tukang bakso. Ya, ada artis, dia tiru-tiru, dia persis kayak artis. Kayak gitu Mbah Rupi. Pokoknya semua lakon-lakon kehidupan ini udah dia tiru. Kecuali dia belum pernah meniru orang soleh-soleh. Dia tukang beca udah, dia tukang reksa udah, dia tukang udah semuanya kenyang dia, udah ahli. Cuma dia belum pernah niru jadi orang soleh-soleh. Maka bagaimana cara niru Allah? Akhirnya dia pelajari akting wali Allah. Dia lihat siangnya wali Allah. Oh, wali Allah ini bentuk pakaiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki full sunnah. Dilihat tuh ayat jambukan oleh Allah, mulai dia pera jambut. Dilihat siapnya oleh Allah, oh gini ke masjid, kemudian kalau masjid dia buat gini, buat gitu. Dilihat malamnya orang-orang soleh, oh orang soleh itu malamnya begini-begini. Maka hadirin yang mulia, si Mbah Rupi ini, Allah Akbar, dia mulai meniru-niru orang soleh. Dan ketika meniru orang-orang soleh, dia merasakan satu perasaan ketenangan yang tidak pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Kok aneh, enak niru orang kayak gini katanya. Ya, orang soleh gini, bentuknya gini, amalannya gini, zikirnya gini, sholatnya gini, ditiru sama dia, enak ya jadi. Karena keenakan enggak ketapihan, nggak mau ninggalin tiru-tiruan ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, karena ini nirunya lama, maka orang-orang memahami ini oleh Allah. Wah, katanya ada oleh Allah baru gitu ya. Orang soleh baru katanya ini. Ya, kayak badut seperti gitu. Maka akhirnya datanglah satu orang berguru padanya. Si Mbah Rupi ini paham kalau orang datang ke seorang oleh Allah, solusinya pasti wasta'inu bisabri wassalah. Oh gitu katanya. Kamu sholat, kamu zikir, kamu doa, gitu. Dipelajari benar apa dia. Maka seorang datang punya masalah, disuruh yakin sama Allah, suruh sholat, suruh takwa. Benar terbukti. Jadi murid sejatinya datang seorang, 2 orang, 10, ratusan, bahkan ribuan aja. Maka orang datang berdatangan sama si Mbah Rupi ini ada di. Sampai akhirnya orang yang datang sama dia sehari, 2 hari, setahun, akhirnya menjadi oleh Allah beneran. Akhirnya terkumpul beberapa orang soleh yang merupakan murid Mbah Rupi ini ada di. Kata orang-orang soleh ini yang merupakan murid dia, wahai teman-teman, dengan karunia rahmat kemuliaan Allah, dengan sebab guru kita, Allah berikan kita seperti ini derajat. Allah berikan kita bisa nikmat takarrub sama Allah. Kalau kita aja seperti ini muridnya, apalagi guru kita ya. Yuk kita malam ini munajat sama Allah, minta petunjuk sampai mana ketinggian derajat guru kita di sisi Allah. Siap semuanya. Makanya orang-orang soleh beneran ini munajat malam hari ini, minta ya Allah, sujudlah kami, guru kami itu gimana ya Allah. Pagi harinya musyawarah lagi. Nah, Amir, Kak Guzari, diam. Guzari, nggak bisa Kak Guzari. Nggak berani saya Kak Guzari. Kamu, wah nggak berani dia. Semua nggak berani Kak Guzari. Akhirnya putus, kamu harus tahan Amir. Siapin. Saya sudah munajat ilham sebagainya. Ternyata guru kita bukan orang soleh. Dia ternyata badut. Yang niru-niru orang soleh. Semua mengatakan benar diri saya juga begitu jawabannya. Akhirnya misalnya semua nangis. Maka mereka berpikir apa solusinya? Wah katanya begini katanya. Selama ini kita khusnuzan sama Allah. Khusnuzan sama Allah terhadap orang ini. Maka sekarang kita kembalikan khusnuzan kepada Allah. Kita hadiahkan pahala kita buat guru kita ini.
supaya Allah letakkan dia pada maqam husnuzon kita yang sama. Malah kita sekarang jahat, siap dia semua orang. Ini semua orang-orang ini kembali mereka menghadiahkan semua amal kesolehan mereka, dihadiahkan buat gurunya ini, ternyata badut biasa. Semua nangis, munajat. Di pagi harinya kumpul kembali. Gimana? Semua berseri-seri. Allah kasih jawaban katanya. Ini guru kita terangkat pada derajat kembali semula karena husnuzon kita dan karena hadiah-hadiah kita kepada kita. Malias mengatakan mulia, guru mengatakan, begitulah kita. Orang kira kita soleh beneran, masya Allah. 3 hari cobaan yang bosan, Ustaz, masya Allah. Padahal kita masih borak-borak. Datang sama masjid, oh Ustaz, ada imam, bagi orang, oh cuma jadi imam orang, apa saja yang benar? Pokoknya orang melihat kita bersama kemarin, wah kiai, ulama, haji, kemudian. Maka Malias mengatakan dalam sebuah makhluk. Dalam doanya dia pernah mengatakan, ya Allah, orang-orang berkhusnuzon kepada aku tentang ini, Ilyas gini. Maka ya Allah buktikan khusnuzon mereka terhadap diriku ini benar adanya dan jadikan manfaatnya kembali kepada mereka ya Allah. Maka kita sama diri kita kan sudah capek niru orang diri. Kita sudah capek niru preman, capek enggak? Capek. Niru pemabok capek, kita niru artis capek. Celaka dunia akhirat pokoknya niru Rasulullah. Maka sekarang ini judulnya niru Nabi dan para sahabat. Bersedia kepada Allah. Dan kalau niru yang ini benar-benar niru karena Allah aja udah. Karena Allah saja udah. Enggak apa-apa saya ingin niru Nabi dan para sahabat. Saya sudah capek niru yang lain. Saya capek niru ahli dunia seolah-olah pakai mobil keren, tanah luas, saya bahagia. Ternyata barang sepuluh kayak gitu. Semua kita niru selain Nabi dan para sahabat, ujungnya kesengsaraan. Yang bisa membuat kita sukses, niru Nabi dan para sahabat. Bersedia semua insya Allah. Maka bagaimana cara kita niru Nabi dan sahabat? Gampang. Sebagaimana mereka berjuang, kita berjuang seperti mereka. Mereka buat tahun, kita buat tahun seperti mereka. Mereka sholat kama ra'aitum mohon usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita niru sholat Nabi. Mulai takbir, mulai taslim, berusaha khusyuk, walaupun kadang-kadang kita ingat sesuatu yang kita nggak ingat di luar sholat kita. Ya aja. Makanya ketika ada perintah, wahai kamu ketika di malam hari ketika berdoa, menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, ekspresikan dirimu seolah-olah menangis. Niru orang menangis sendiri. Allah cinta kita niru sesuatu yang baik. Dan tidak ada yang lebih baik selain meniru Nabi dan para sahabat. Nabi yang kita baca dalam setiap malam makan adalah hayatul sahabat. Karena mereka oleh Allah hidup. Maka untuk perkara ini hadirin mulia, kita niru Nabi keluar fisabilillah, keluar dengan latihan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Setelah kita keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari kita balik ke makomnya lagi, niru Nabi dan para sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat di makomnya? Buat ini, sesuai arah pulang. Kita niru mereka. Sampai kita maaf ya. Bersedia masyaallah semuanya. Niru ikhlasnya Nabi dan para sahabat, masyaallah. Niru ikhlas muslimin. Bagaimana hari mulia hari ini kita orang-orang Bandung ya. Kalau kita keluar, masya Allah ke daerah-daerah, kita disambut mulia. Wih Bandung, Jemaah Bandung terkenal makominya, masya Allah Bandung. Masa kenal Bandung di Indonesia ini. Sehingga kalau Bandung datang hadirin mulia di Ikram bisa-bisa. Tapi sebaliknya ketika orang daerah datang ke Bandung diangkat hadirin. Terhaji ya diri dia. Maka bagaimana kita lihat setiap pahala, setiap halaqah, setiap zat kita buat ikram sungguh-sungguh kepada jemaah-jemaah gerak yang datang dari luar Bandung insyaallah ada mulia. Seperti Nabi para sahabat. Karena dakwah ini perlu jiwa infak, perlu jiwa berani dermawan hadir. Seperti Nabi berani dermawan. Ketika ada seorang musyrikin, pembesar musyrikin, dia datang kepada Nabi, ada waktu itu Nabi SAW di sebelahnya ada hewan-hewan ternak, ada berapa 1 lebah atau 2 lebah. Ketika dia takjub, kata Rasulullah, kamu suka ini? Suka ya Muhammad? Nah, dibuat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pulang, wahai kaumku, aslimah, masuk Islam.
jemaah-jemaah yang datang kita muliakan baik. Bagaimana caranya? Dengan husnul takdir yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam bulan haji ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik berbekal adalah takwa. Setiap sahabat yang keluar disuruh berbekal. Kalau tidak punya perbekalan dibantu oleh orang yang mampu dengan cara-cara yang baik diri. Bagaimana seorang sahabat nabung untuk keluar fisabilillah. Ketika keluar, dia keluar. Kalau dia tak mampu keluar fisabilillah, maksudnya satu ambil dari kesimpulan, dia sudah siapkan perbekalan keluar fisabilillah, ambil dari dia karena dia sedang sakit. Begitu caranya. Bersedia dengan yang baik. Maka dengan cara-cara yang baik, perencanaan yang baik, khair. Seorang pedagang, bagaimana dia keluar, seorang kiai, bagaimana dia keluar, seorang PNS, bagaimana dia, ada caranya. Sudah diajarkan oleh ulama kita, tinggal kita ikutin aja. Tinggal ikutin. Dan semua baik kebaikan kita akhir. Maka untuk perkara inilah Rasulullah membantu umat. Ini sahabat. Berani berinfak Rasul. Satu ketika Rasulullah SAW beliau mendatangkan hadiah 90.000 dirham. 1 dirham sekarang kurang lebih 95.000. 90.000 kali 90.000 saja sudah 8,1 miliar hadir. Rasulullah kedatangan ini infak 90.000 dirham, diinfakkan habis. Sampai Rasul nggak ingat buat diri. Dan ini sifat Allah diikuti oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Kita sering baca dalam kitab fadilah sedekah. Kita juga baca di kitab-kitab sejarah. Suatu ketika Hadrat Aisyah radhiyallahu anha sedang puasa. Ketika itu Amirul Mukminin memberikan setiap istri-istri Rasul tunjangan 100.000 dirham. 100.000 dirham kalau diuangkan sekarang sendiri 9,5 miliar. Siti Aisyah dalam keadaan miskin. Dia tidak punya apa-apa, rumah sederhana seperti kehidupan Rasulullah sedia kala, nggak berubah. Dia lagi puasa, hidupnya pas-pasan Siti Aisyah. Datang tunjangan dari Amirul Mukminin saat itu 100.000 dirham, 9,5 miliar lebih. Maka kata Aisyah kepada pembantu perempuan yang bagikan, dibagi sampai habis. Ketika akan berbuka puasa, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tolong belikan aku sesuatu untuk berbuka puasa. Apa jawaban pembantu perempuannya? Wahai ummul mukminin, enggak ada perintah untuk beli sesuatu berbuka puasa, sudah habis. Dapat duit sekian, nggak bisa beli berbuka puasa hadir. Siap semuanya insyaallah. Siap semuanya insyaallah. Ini kalau siap maka cepat jadi ini. Maka si zaman dulu sampai sekarang kieu mobil gonta ganti warna merah, warna putih bagus, maka sudah jadi. Malu kita sama Allah. Maka cepat jadi, bahkan kita beli nanti 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar tanah, maka mudah jadi. Ini teman-teman dakwah baru ribuan ini. Potensinya gede, asal mau aja bisa insyaallah. Ini dakwah punya jiwa mau memberi. Gimana siap semua insyaallah? Maka untuk mentokin hadirin latihan dulu lagi. Bagaimana yang pertama kita masyayikh kita, ulama kita semua 4 bulan di jalan. Ini bulan apa ini? Bulan Dzulqa'dah. Selagi bulan Dzulhijjah, orang-orang pergi haji, kita yang tidak pergi haji keluar fisabilillah. Siapa yang siap pernah hadirin berdiri insyaallah. Berdiri insyaallah. Daftarkan nama ke tasyil masing-masing. Silakan berdiri. 4 bulan silakan. Silakan masing-masing tasyil 4 bulan silakan. 4 bulan hadirin punya tamasya jalan-jalan umatku adalah keluar di jalan Allah. Yang mau tamasya beneran hadirin keluar di jalan Allah. Ya, kita tamasya ke Bali, tamasya ke Borobudur, doanya capek masih ya hadirin. Duit bayar, amal bayar, dosa dosa. Tapi kalau kita tamasya amal Rasulullah keluar fisabilillah dari masjid ke masjid, masya Allah luar biasa. 4 hari masjid kita keluar fisabilillah, bukan meninggalkan dunia hadirin, tidak. Tidak ada cerita keluar fisabilillah, tidak ada. Justru sebaliknya orang-orang yang keluar fisabilillah hari mulia pulang di rumah biasa makannya dengannya segini, fisabilillah makannya ikram dari orang-orang masya Allah. Orang
berjuang fisabilillah bukan meninggalkan dunia. Tidak, menikmati dunia justru sebaliknya mereka. Enak makannya, enak silaturahmi, enak tahajud, enak doa. Walaupun mereka capek, walaupun kadang dicaci, dimaki, tapi hati mereka nikmat hadirin. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tamasyani umat jihad fisabilillah. Memang badan kita babak belur, jalan kaki kilo-kilo sampai di satu masjid kita dicaci, dimaki kadang-kadang, tapi hati kita penuh dengan kebesaran Allah. Itu nikmatnya hadirin. Itu tamasya yang sebetulnya ketika hati penuh dengan kebesaran Allah. Karena jihad fisabilillah, karena khuruf fisabilillah itu sangat hakiki. Silakan Pak, 4 bulan dulu, 4 bulan silakan. Silakan 4 bulan, silakan 4 bulan. Memang sekelas 4 bulan silakan 4 bulan. jadi 3 orang 40 hari. 4 bulan tentu ya sifat iman, sifat Tuhan, sifat ilmu, membentuk sifat-sifat Nabi dan sahabat dibawa dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan amal-amal Nabi dan sahabat di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, dalam ibadah kita, dalam amal dan masyarakat kita, belajar dari istiqomah ini. Perlu jadi 4 bulan. Setelah 4 bulan baru kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Belajar. 4 bulan silakan. Baik, sekarang kalau 4 bulan 40 hari Pak, silakan Pak. Sekarang sudah jadi 40 hari silakan. Silakan berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Kalau berdiri daftarkan nama silakan. Berdiri daftarkan nama silakan. Berdiri dulu. Silakan berdiri. Yang sudah 3 hari berkali-kali, yang sudah disoal dan sebagainya, ada 40 hari silakan berdiri. Berdiri, Masya Allah. Silakan. Berdiri. Man shalla lillahi arba'ina yawman yudriku fiha takbiratul ula kutiba lahu bara'atan Desember wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang salat selama 40 hari berturut-turut tidak meninggal takbir yang pertama, dia mendapatkan takbiratul ula selama 40 hari 40 malam. Maka baginya dituliskan 2 kebebasan, 1 bebas dari api neraka, yang kedua dia bebas dari sifat munafik. Dan ini bisa kita perjuangkan kalau kita keluar 40 hari. Target 40 hari takbiratul ula. Target 40 hari 40 malam tahajud. Target 40 hari 40 hari zikir pagi petang. Target 40 hari 2,5 jam 40 hari berturut-turut taklim. Target 40 hari dalam 40 hari setiap hari silaturahim, usuli, tasyir dan sebagainya. Jadi 40 hari bukan melewatkan masa, tapi 40 hari untuk menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal. Boleh Pak, Masya Allah, silakan 40 hari, silakan. 40 hari silakan. Hadirin yang mulia, rahbaniyah meninggalkan segala bentuk dunia tidak boleh dalam agama ini, kecuali ketika keluar fisabilillah. Inna rahbaniyat ummati al-jihad fisabilillah. Sesungguhnya rahbani umatku ketika mereka sedang keluar fisabilillah. Makanya kenapa kalau kita keluar sudah dianjurkan bawa HP? Kenapa? Supaya utuh semua dunia kita, yang ada hanya Allah saja. Istri kita ada apa-apa dia sholat hanya dengan Allah saja. Boleh tak 40 hari silakan, 40 hari. Yang sudah 3 hari silakan, 40 hari silakan. 40 hari silakan dengan cara-cara yang baik, dengan husnul takbir yang baik, dengan musyawarah yang baik, yang bekerja dengan cuti yang baik, yang diari dengan cara-cara yang baik, semua dengan cara yang baik, dengan musyawarah, dengan mufakat, insya Allah semangat, tapi dengan cara yang baik. Silakan Pak, Masya Allah, 40 hari silakan. Silakan 40 hari, ini orang-orang pergi haji, kita pergi fisabilillah, Allahu Akbar. Jadi kita imbangi kepergian haji, orang-orang yang bisa pergi haji kita imbangi dengan huruf fisabilillah. Masya Allah. Silakan yang mulia. Silakan, Masya Allah, 40 hari, silakan 40 hari. Baik, yang mulia, Insya Allah kita lihat malam ini kita sempurnakan amal-amal kita, Insya Allah ya. Kemudian di malam kita bangun tahajud, doa sama Allah, Allah turunkan keputusan hidayah buat diri kita dan seluruh umat manusia, Insya Allah. Dan kita kembali ke makom kita ganti dengan niat apa? Dengan niat untuk menyempurnakan iman dan agama di rumah tangga kita, di masjid kita, di mana kita tinggal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,